Konsep al-hulul merupakan salah satu diskursus paling mendalam sekaligus kontroversial dalam sejarah tasawuf falsafi. Secara bahasa, al-hulul berasal dari akar kata bahasa Arab halayahulu yang berarti menempati, bertempat, atau singgah. Dalam konteks spiritual, al-hulul adalah keyakinan bahwa Tuhan, pencipta, memilih tubuh manusia tertentu sebagai tempat tinggalnya atau menyatunya sifat ketuhanan ke dalam diri manusia. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai konsep tersebut. 1. Tokoh utama dan latar belakang. Tokoh yang paling identik dengan konsep ini adalah Abu Mansur al-Hallaj, 858-922 Masehi, seorang sufi besar dari Persia. Pengalaman spiritualnya yang ekstrim melahirkan ucapan-ucapan syadhahat, ungkapan yang meluap karena ekstase spiritual. Yang paling terkenal adalah Ana al-Haq, akulah sang kebenaran Tuhan. Bagi al-Hallaj, ini bukan berarti ia menjadi Tuhan secara zat, melainkan dirinya telah lenyap, fana, sehingga yang berbicara melalui lidahnya adalah Tuhan itu sendiri. 2. Struktur konsep al-hulul. Al-Hallaj membagi eksistensi manusia menjadi dua aspek utama untuk menjelaskan bagaimana hulul terjadi. An-Nasut, sifat kemanusiaan unsur fisik dan kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Al-Lahud, sifat ketuhanan unsur ilahiyah atau percikan ruh Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Mekanisme terjadinya hulul. Menurut konsep ini, melalui latihan spiritual yang sangat berat, mujahadah, seorang sufi dapat membersihkan sifat-sifat kemanusiaannya, nasut, hingga mencapai titik nol. Ketika sifat nasut telah bersih, maka sifat lahut Tuhan akan turun dan menempati diri manusia tersebut. Ibarat sebuah gelas yang dikosongkan dari air keruh, kemudian diisi dengan cahaya. Gelasnya tetap ada, namun isinya adalah cahaya. 3. Perbedaan hulul dengan wahdatul wujud. Seringkali orang mencampur adukan al-hulul dengan wahdatul wujud, Ibnu Arabi, padahal keduanya berbeda secara fundamental. Aspek al-hulul, al-Hallaj. Wahdatul wujud, Ibnu Arabi. Prinsip. Ada dua eksistensi yang menyatu, Tuhan menempati manusia. Hanya ada satu wujud yang hakiki, semua alam adalah bayangan Tuhan. Analogi. Air yang menempati wadah atau cahaya dalam kaca. Lautan dengan gelombangnya, keduanya adalah air yang sama. Karakter. Bersifat dualistik, ada yang menempati dan ditempati. Bersifat monistik, semuanya adalah kesatuan wujud. 4. Kritik dan kontroversi. Konsep al-hulul mendapat penentangan keras dari mayoritas ulama syariat dan sebagian sufi moderat karena alasan berikut. Tashbih, penyerupaan dianggap menyerupakan Tuhan dengan makhluk karena Tuhan dianggap membutuhkan tempat atau wadah. Kemiripan dengan akidah lain, kritikus sering membandingkan al-hulul dengan konsep avatara dalam Hindu atau inkarnasi, Tuhan menjadi manusia, dalam ajaran Kristen, yang dianggap bertentangan dengan konsep Tauhid Tanzih, Tuhan Maha Suci dari segala rupa. Hukuman al-Hallaj. Akibat ucapannya dan penyebaran paham ini, al-Hallaj dijatuhi hukuman mati oleh otoritas Abbasiyah di Baghdad setelah melalui pengadilan yang panjang. 5. Sudut pandang sufi pembela. Para pembela al-Hallaj berpendapat bahwa al-hulul bukanlah sebuah teori filosofis, melainkan pengalaman rasa, dzau. Mereka berargumen bahwa saat al-Hallaj mengatakan, "Akulah Tuhan," ia sedang berada dalam kondisi fanafillah, melebur dalam Allah. Dalam kondisi tersebut, kesadaran dirinya hilang sama sekali, sehingga ia tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat Sang Pencipta. Konsep al-hulul mengajarkan tentang potensi kedekatan manusia dengan Tuhan yang sangat ekstrim, namun memerlukan kehati-hatian dalam memahaminya agar tidak terjebak dalam penafsiran yang menyalahi syariat.